Apakah kamu pernah duduk sendiri, tanpa musik, tanpa layar, tanpa gangguan, lalu hanya mendengarkan apa yang muncul di dalam dirimu? Bukan untuk mencari jawaban, tapi sekadar untuk tahu, siapa sebenarnya yang sedang kamu bawa hidup hari ini? Bila kamu menemukan video ini, itu bukan kebetulan. Dunia digital terlalu luas untuk mempertemukan kita tanpa alasan. Bisa jadi ini adalah cara semesta menyentilmu, bahwa ada satu suara dalam dirimu yang sudah terlalu lama kamu diamkan. Suara itu tidak berisik, tidak dramatis, tapi pelan-pelan mengikis kalau terus kamu abaikan. Banyak orang mencari perubahan dalam hidup lewat buku, motivator, atau rutinitas baru. Tapi jarang yang mau memulai dari tempat paling sunyi, yaitu diri sendiri. Lebih tepatnya, dari percakapan jujur dengan diri sendiri. Dan percakapan itu tidak dimulai dari kata-kata, tapi dari diam. Hari pertama bukan tentang jawaban. Bukan tentang menyusun rencana hidup. Hari pertama hanya tentang mendengar. Bukan dunia luar, bukan opini orang, bukan target-target yang dikemas rapi agar terlihat produktif. Tapi suara mentah dari dalam dirimu sendiri. Suara yang sering kamu potong dengan aktivitas, dengan pekerjaan, dengan hiburan, atau bahkan dengan kesibukan yang kamu ciptakan sendiri agar kamu tidak perlu berhadapan dengannya. Dalam budaya yang menghargai kecepatan, keheningan sering disalahpahami sebagai kelemahan. Padahal, keheningan adalah ruang di mana pikiran bisa mengendap dan mengungkapkan apa yang selama ini tidak sempat ia katakan. Hari pertama adalah saat kamu mulai berhenti memberi perintah kepada dirimu sendiri. Kamu tidak menyuruh diri untuk kuat, untuk sabar, untuk bertahan. Kamu hanya duduk dan membiarkannya bicara. Sebagian orang merasa takut saat melakukan ini. Takut menemukan luka, kecewa, atau kelelahan yang selama ini dikira sudah selesai. Tapi justru di sanalah letak perbaikannya. Tidak ada yang bisa diubah sebelum dikenali. Tidak ada yang bisa dikenali sebelum didengarkan. Kalau kamu sedang mendengarkan ini sekarang, izinkan dirimu menerima satu kenyataan sederhana. Kamu punya suara batin yang selama ini hidup diam-diam, menunggu waktu untuk kamu beri tempat. Dan mungkin hari ini adalah waktunya. Mungkin kamu bertanya, apa yang harus didengar? Apa yang harus dipikirkan? Pertanyaan itu justru datang karena kamu belum terbiasa membiarkan pikiranmu mengalir tanpa arahan. Kita terbiasa mengendalikan, memproyeksikan, menyusun semua dengan rapi. Tapi ada sisi dalam diri yang justru hanya bisa muncul ketika kita berhenti mengatur dan mulai menerima. Marcus Aurelius pernah menulis, dalam Meditations, bahwa segala yang merusak hidup kita berasal dari dalam pikiran kita sendiri. Bukan dari realita, tapi dari penilaian kita terhadap realita itu. Maka satu-satunya jalan untuk memahami hidup adalah memahami pikiran. Dan memahami pikiran dimulai dari memberi ruang bagi pikiran itu untuk bicara. Hari pertama bukan tentang membuat jurnal, bukan tentang afirmasi, bukan tentang strategi. Hari pertama adalah latihan jujur dalam bentuk paling dasar, diam, dengar, dan terima apa adanya. Kamu mungkin mendengar hal-hal yang tidak kamu sukai. Penyesalan lama, keputusan yang belum kamu maafkan, atau harapan yang kamu simpan rapat karena takut dianggap lemah. Tapi semua itu adalah bagian dari dirimu yang butuh kamu akui. Karena yang tidak diakui tidak akan pernah bisa disembuhkan. Saat kamu mendengarkan suara itu tanpa berusaha mengubahnya, kamu sedang membangun kembali hubunganmu dengan diri sendiri. Hubungan yang mungkin rusak bukan karena kebencian, tapi karena kamu terlalu sibuk menjadi siapa saja, kecuali dirimu sendiri. Mungkin selama ini kamu sibuk menjadi anak yang patuh, pasangan yang kuat, karyawan yang bisa diandalkan, atau teman yang selalu ada. Tapi kamu lupa menjadi manusia yang jujur pada dirinya sendiri. Apa yang akan muncul saat kamu diam? Mungkin rasa hampa. Mungkin kebingungan. Mungkin air mata. Dan itu semua wajar. Karena inilah hari pertama kamu berhenti melarikan diri. Ketika kamu berhenti berlari, kamu akan melihat apa yang selama ini mengejarmu. Bisa jadi itu bukan monster. Bisa jadi itu adalah versi dirimu yang hanya ingin didengar, bukan diabaikan. Saat kamu mulai menerima keheningan bukan sebagai kekosongan, tapi sebagai tempat pertemuan antara pikiran dan perasaanmu sendiri, maka disitulah dialog dimulai. Banyak orang merasa hidupnya tidak berubah meski sudah mencoba banyak hal. Padahal yang tidak mereka coba adalah hal paling sederhana, duduk bersama dirinya sendiri. Apa yang kamu temukan di hari pertama mungkin tidak menyenangkan. Tapi kejujuran jarang tampil dengan wajah yang nyaman. Ia datang sebagai tamu yang membawa cermin, bukan hiburan. Dan kalau kamu bertanya, bagaimana aku tahu aku sudah benar-benar mendengar diriku sendiri?
Jawabannya hanya satu. Saat kamu merasa tenang bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena kamu berhenti mengabaikan apa yang sedang tidak baik-baik saja. Dalam dunia yang terus meminta kita bergerak, memilih untuk diam sejenak adalah bentuk keberanian yang jarang dipuji. Tapi justru dari diam itulah lahir arah baru. Bukan yang ditentukan oleh tren atau tekanan sosial, tapi oleh kebenaran paling jujur dalam dirimu. Tidak semua orang siap melakukan ini. Tidak semua orang berani tinggal bersama pikirannya sendiri selama 10 menit tanpa gangguan. Tapi jika kamu sampai di titik ini, dan kamu tetap mendengarkan, mungkin itu pertanda bahwa kamu termasuk sedikit orang yang berani jujur. Dan dari kejujuran itu, semua bisa dimulai. Bukan dengan ledakan. Tapi dengan satu kesadaran tenang, aku mau mengenal diriku sendiri, sebelum aku membentuk ulang hidupku. Socrates pernah berkata, hidup yang tidak diperiksa adalah hidup yang tidak layak dijalani. Hari pertama ini adalah langkah kecil untuk mulai memeriksa. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk memberi tempat bagi masa depan yang lebih sadar. Dan bagian ini belum selesai. Karena apa yang kamu temukan hari ini akan menjadi bahan pertanyaan besok. Di hari kedua, kita tidak hanya mendengar. Kita mulai menggali. Kita mulai bertanya, bukan kepada dunia, tapi kepada diri sendiri. Pertanyaan yang tidak ditanyakan oleh kebanyakan orang, karena jawabannya bisa mengubah cara mereka memandang seluruh hidupnya. Kalau kamu siap untuk itu, mari kita lanjutkan di bagian berikutnya. Tapi sebelum itu, biarkan dirimu mencerna hari ini dengan perlahan. Kamu tidak perlu terburu-buru mengerti. Cukup izinkan dirimu untuk tidak tahu, dan tetap duduk di sana, mendengarkan. Karena perubahan paling nyata tidak dimulai dari jawaban, tapi dari kesediaan untuk mendengar tanpa menyela. Kita lanjutkan di hari kedua. Di sana, kita akan mulai bertanya. Jika kamu sampai pada bagian ini, itu artinya kamu tidak sedang berlari dari dirimu sendiri. Kamu sudah duduk di hadapan keheningan dan mulai mendengar suara yang selama ini tertimbun kesibukan. Itu bukan proses yang mudah, dan tidak semua orang bersedia melewatinya. Kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Di antara ribuan pilihan konten, kamu memilih untuk tetap bersama narasi yang tidak menawarkan hiburan, tapi perenungan. Dan itu sudah cukup untuk membuktikan satu hal penting. Kamu ingin hidup dengan lebih sadar. Hari kedua bukan tentang menambah beban. Bukan tentang mengoreksi masa lalu atau merencanakan hari esok dengan ambisi yang sempurna. Hari kedua adalah tentang bertanya. Tapi bukan bertanya pada dunia, melainkan pada diri sendiri. Sebab tidak ada jawaban yang berarti jika pertanyaannya pun tidak pernah diajukan. Banyak orang berjalan tanpa tahu mengapa mereka melangkah. Mereka mengejar sesuatu hanya karena orang lain terlihat bahagia saat mencapainya. Mereka memilih arah karena mayoritas orang bergerak ke sana. Namun, dalam keheningan yang kamu ciptakan di hari pertama, kamu mulai sadar bahwa tidak semua jalan yang ramai adalah jalan yang benar untukmu. Hari kedua dimulai dengan satu pertanyaan paling sederhana namun paling sering dihindari. Apa sebenarnya yang aku inginkan dalam hidup ini? Bukan apa yang membuat orang kagum. Bukan apa yang bisa dipamerkan. Tapi apa yang membuatmu bisa tidur dengan tenang di malam hari. Apa yang membuatmu bangun di pagi hari tanpa merasa kosong. Dan apa yang tetap kamu jaga meski tidak ada satupun orang yang melihat. Pertanyaan ini terdengar mudah. Tapi jawaban jujurnya seringkali tidak pernah muncul karena kita terlalu sibuk memberi jawaban yang bisa diterima orang lain. Kita belajar memberi jawaban yang aman. Kita membentuk kehidupan berdasarkan ekspektasi, bukan kejujuran. Kalau kamu benar-benar mendengarkan dirimu hari ini, mungkin kamu akan menemukan bahwa sebagian besar pencapaianmu berasal dari keinginan untuk membuktikan sesuatu. Entah kepada keluarga, pasangan, atau bahkan pada versi dirimu yang dulu merasa gagal. Dan sekarang, di titik ini, kamu dihadapkan pada kenyataan bahwa semua itu belum tentu selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Itu sebabnya, hari kedua bukan tentang mencari prestasi, tapi mencari kejelasan. Kejelasan bukan datang dari banyaknya informasi, tapi dari keberanian menyaring. Menyingkirkan semua lapisan kepalsuan yang terbentuk dari rasa takut, rasa bersalah, atau keinginan untuk diterima. Dan dari sanalah muncul pertanyaan berikutnya. Apakah hidup yang sedang aku jalani sekarang adalah hidup yang aku pilih sendiri? Atau aku hanya sedang menjalani alur yang terbentuk dari kebiasaan, tuntutan, dan ilusi? Sebagian besar orang merasa hidupnya stagnan bukan karena tidak ada perubahan, tapi karena perubahan itu tidak datang dari dalam.
Mereka hanya mengikuti pola. Bangun pagi, bekerja, pulang, tidur. Lalu ulangi. Mereka berjalan di treadmill kehidupan, banyak bergerak tapi tidak benar-benar maju. Hari kedua adalah kesempatan untuk turun dari treadmill itu. Bukan untuk berhenti, tapi untuk melihat kemana sebenarnya kamu ingin berjalan. Apa arah yang kamu yakini, bukan arah yang ditentukan oleh algoritma sosial atau tekanan lingkungan. Marcus Aurelius menulis, jangan hidup seperti kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Karena hidup ini terlalu singkat untuk tidak dijalani dengan kejelasan. Dan kejelasan tidak datang dari luar. Ia muncul ketika kamu berani bertanya dan tidak langsung menjawab. Kadang, pertanyaan paling kuat bukanlah yang kita lontarkan dengan suara keras, tapi yang kita bisikkan dalam kesendirian. Pertanyaan seperti, apakah aku sedang hidup dengan nilai yang aku yakini? Apakah aku sedang mencintai dengan cara yang jujur? Apakah pekerjaanku mencerminkan siapa aku, atau hanya menjadi tempat aku menyembunyikan kegelisahan? Apakah aku takut kehilangan, atau aku takut tidak punya apa-apa yang berarti untuk hilang? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu harus dijawab hari itu juga. Tapi begitu kamu mulai bertanya, kamu sedang membangun hubungan baru dengan dirimu sendiri. Hubungan yang tidak berdasarkan tuntutan, tapi pada rasa ingin tahu yang sehat. Introspeksi bukan tentang menyesali kesalahan, tapi tentang mengenali pola. Pola pikir, pola perilaku, dan pola emosi. Dan ketika pola itu muncul ke permukaan, kamu mulai punya kesempatan untuk memilih. Apakah ingin tetap mengulangnya, atau mulai membentuk pola baru? Hari kedua juga mengajak kita melihat kembali hal-hal kecil yang sering diabaikan. Apa yang membuatmu benar-benar tersenyum minggu lalu? Kapan terakhir kali kamu merasa hadir sepenuhnya dalam satu momen tanpa terganggu oleh notifikasi? Banyak dari kita kehilangan rasa syukur bukan karena kita kurang diberi, tapi karena kita tidak lagi peka. Kita terbiasa menilai sesuatu dari besar kecilnya pencapaian, bukan dari dalamnya makna. Maka pertanyaan hari ini bisa juga sesederhana ini. Apa yang selama ini aku abaikan, padahal justru itu yang membuat hidupku berarti? Seringkali, kita tidak kekurangan alasan untuk bersyukur. Kita hanya kelelahan karena terus melihat keluar. Kita ingin pengakuan dari orang yang bahkan tidak tahu perjuangan kita. Kita ingin pembuktian di hadapan publik, padahal yang kita butuhkan hanya pengakuan jujur dari diri sendiri bahwa kita sudah cukup berusaha. Stoicisme mengajarkan kita bahwa hal-hal di luar kendali kita bukan tanggung jawab kita. Tapi bagaimana kita merespons, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memilih untuk menyikapi kenyataan, itulah inti dari hidup yang berkesadaran. Maka hari kedua juga mengajarkan satu hal penting, keberanian untuk melepaskan. Bukan dalam arti menyerah, tapi dalam arti berhenti menggenggam apa yang sebenarnya tidak pernah bisa kita kendalikan. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang memandangmu. Kamu tidak bisa memastikan bahwa semua rencanamu akan berjalan mulus. Tapi kamu bisa memilih untuk tetap hidup dengan nilai yang kamu yakini. Kamu bisa memilih untuk tetap tenang meski dunia di luar tidak stabil. Dan kamu bisa memilih untuk bersikap adil kepada dirimu sendiri dengan tidak memaksakan ideal yang bukan milikmu. Saat kamu mulai melepaskan kontrol atas hal-hal yang bukan tanggung jawabmu, kamu akan merasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tidak lagi menambah bebannya dengan ekspektasi yang tidak realistis. Hari kedua adalah tentang membongkar. Bukan meruntuhkan semuanya, tapi membuka ruang agar kamu bisa membangun kembali dari dasar yang lebih kokoh. Dalam keheningan ini, kamu akan mulai mengenali bahwa sebagian besar kegelisahanmu berasal dari hal-hal yang sebenarnya tidak kamu perlukan. Kamu hanya terbiasa membawanya. Dan begitu kamu menyadari itu, kamu punya pilihan. Untuk tetap membawa, atau mulai melepas. Itulah kekuatan dari percakapan dengan diri sendiri. Ia tidak membutuhkan validasi. Ia tidak membutuhkan panggung. Tapi ia memberikan kamu satu hal yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, kejelasan tentang siapa kamu, dan apa yang kamu cari dalam hidup ini. Hari kedua mungkin belum memberikan semua jawaban. Tapi ia membuka pertanyaan yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Dan kalau kamu merasa sedikit lebih jujur hari ini daripada kemarin, itu sudah cukup. Sebab kejujuran pada diri sendiri bukan pencapaian satu malam. Tapi proses bertahap yang dimulai dari keberanian untuk mendengarkan, lalu bertanya. Besok, di hari ketiga, kita tidak lagi hanya bertanya. Kita mulai menyusun. Bukan rencana besar. Tapi langkah-langkah kecil yang lahir dari kesadaran, bukan tekanan. Dan jika kamu siap, kita akan bertemu di sana.
Di titik di mana semua yang kamu dengar dan kamu pertanyakan mulai membentuk satu jalan baru. Jalan yang bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk kembali menjadi dirimu sendiri, sepenuhnya. Jika kamu tiba di hari ketiga, itu artinya kamu telah melalui 2 tahapan penting dalam perjalanan memahami diri sendiri. Hari pertama adalah keheningan, hari kedua adalah pertanyaan. Sekarang, di hari ketiga, kita tidak hanya mendengar atau bertanya. Kita mulai menyusun ulang. Bukan hidup secara keseluruhan, tetapi cara kita menjalani hidup setiap hari. Kamu tidak sedang mencari versi baru dari dirimu, tetapi sedang kembali ke versi aslimu sebelum suara luar ikut membentuk keyakinan dan prioritasmu. Proses ini tidak instan, tapi bisa dimulai dalam 3 hari. Tidak untuk mengubah dunia, melainkan mengubah arah pandang terhadap dunia. Dan kalau kamu masih mendengarkan hingga detik ini, kamu sudah melangkah lebih jauh dari kebanyakan orang. Kamu telah bersedia melihat ke dalam, saat dunia terus mengajak kita melihat keluar. Kamu sudah berani jujur, saat kebanyakan sibuk mempertahankan topeng. Dan kamu tidak tiba di sini secara kebetulan. Hari ketiga bukan tentang mengambil keputusan besar, tapi tentang membentuk kesadaran kecil yang dilakukan secara konsisten. Kita terlalu sering berpikir bahwa perubahan hidup berasal dari momentum besar. Padahal, sebagian besar perubahan sejati lahir dari kebiasaan kecil yang dipelihara dalam diam. Apa hal pertama yang kamu pikirkan saat bangun tidur? Apa satu tindakan kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari agar hidupmu tidak lagi terasa kosong atau penuh tekanan? Hari ketiga dimulai dengan membangun satu prinsip penting. Hidup yang baik bukan tentang hidup yang mudah, tapi hidup yang dijalani dengan kesadaran dan tujuan yang jelas. Epictetus berkata, jangan berharap segala sesuatu terjadi seperti yang kamu inginkan, tapi terimalah segala sesuatu sebagaimana adanya, dan kamu akan menemukan ketenangan. Dari prinsip ini, kita bisa membentuk cara berpikir baru. Bahwa kendali bukan berarti mengatur segalanya, tapi memilih bagaimana kita bersikap terhadap kenyataan yang tidak bisa kita ubah. Coba lihat kembali kehidupanmu selama ini. Apakah kamu hidup dengan nilai yang kamu yakini, atau kamu hanya bereaksi terhadap tekanan? Hari ini adalah momen untuk memilih. Pilih nilai yang ingin kamu pegang. Pilih satu sikap yang ingin kamu bawa dalam segala kondisi. Pilih satu kebiasaan kecil yang ingin kamu lakukan dengan penuh kehadiran. Kebiasaan itu bisa sesederhana menulis satu kalimat refleksi setiap pagi. Atau duduk 5 menit tanpa distraksi sebelum memulai hari. Bisa juga memilih diam saat ingin membalas dengan kemarahan. Semua kebiasaan kecil ini mungkin tidak terlihat besar. Tapi mereka menciptakan alur baru dalam pikiran. Dan dari sanalah perubahan hidup dimulai. Hari ketiga juga mengajak kita menyusun ulang hubungan kita dengan waktu. Kita terbiasa memperlakukan waktu seperti sesuatu yang akan terus datang. Padahal, waktu tidak pernah bertambah. Ia selalu berkurang. Satu hari hidup adalah satu hari lebih dekat menuju akhir. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kamu ingin dikenang? Tidak oleh dunia, tapi oleh dirimu sendiri. Saat kamu menutup hari ini, apa kamu merasa hidupmu benar-benar kamu jalani? Atau hanya kamu lalui tanpa kesadaran? Refleksi ini penting bukan karena kita ingin jadi orang yang sempurna, tapi karena kita ingin hidup dengan arah yang jelas. Kita tidak bisa memilih berapa lama kita akan hidup. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menjalani waktu yang tersisa. Dan pilihan itu dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, apakah kamu mau mengeluh hari ini, atau kamu mau mencari makna dari tantangan yang kamu hadapi? Apakah kamu mau terus menyalahkan orang lain, atau kamu mulai mengambil tanggung jawab atas ketenanganmu sendiri? Stoicisme tidak pernah menjanjikan hidup yang tanpa penderitaan. Tapi ia menawarkan satu kekuatan yang tidak bisa dicabut oleh siapapun, kemampuan untuk tetap berpikir jernih, bahkan dalam tekanan. Hari ketiga juga mengajak kita memikirkan ulang arti produktivitas. Banyak orang merasa sibuk, tapi tidak merasa hidup. Mereka terus bergerak, tapi tidak tahu untuk apa. Produktivitas yang sejati bukan tentang berapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa selaras tindakan kita dengan nilai yang kita pegang. Kalau kamu ingin hidup dengan damai, tapi setiap hari yang kamu lakukan adalah memupuk ambisi yang tidak punya ujung, maka kamu sedang menciptakan jurang antara apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu lakukan. Dan jurang itu akan melahirkan kegelisahan. Maka hari ini adalah undangan untuk menyatukan kembali antara nilai dan tindakan, antara tujuan dan langkah harian, antara suara hati dan pilihan hidup. Setelah 3 hari berbicara dengan dirimu sendiri, kamu akan sadar bahwa sebagian besar masalahmu bukan berasal dari luar, tapi dari ketidaksadaran terhadap apa yang terjadi di dalam.
Ketika kamu tidak tahu apa yang kamu yakini, kamu akan mudah terbawa arus. Ketika kamu tidak tahu arahmu, kamu akan mudah merasa tersesat. Tapi hari ini, kamu punya peta baru. Bukan karena kamu sudah tahu segalanya, tapi karena kamu sudah berhenti berlari dan mulai mendengarkan. Dan dari mendengarkan itu, kamu mulai membentuk satu kalimat penting, ini hidupku, dan aku akan menjalaninya dengan sadar. Itu adalah fondasi yang kuat. Dan dari sana, kamu bisa mulai membangun ulang hidupmu. Satu hari sekali. Satu keputusan kecil setiap waktu. Bukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan penuh kesadaran. Kamu tidak harus menjadi orang yang sangat berbeda. Kamu hanya perlu kembali menjadi dirimu sendiri, sebelum tekanan dunia mengaburkan suaramu. Kamu tidak harus merombak semua hal. Kamu hanya perlu meluruskan kembali niatmu. Dan kamu tidak harus membuat semua orang paham. Cukup kamu sendiri yang tahu bahwa kamu sedang hidup dengan jujur. Di hari ketiga ini, kamu bisa membuat satu komitmen baru. Bukan kepada dunia, tapi kepada dirimu sendiri. Komitmen untuk terus mendengarkan. Untuk terus bertanya. Dan untuk terus menyusun langkah yang selaras dengan keheningan dan kejelasan yang sudah kamu temukan. Kita tidak bisa menghindari badai. Tapi kita bisa menjadi orang yang tidak lagi panik saat badai datang. Dan kekuatan itu lahir dari 3 hari ini. 3 hari yang kamu isi dengan keberanian untuk jujur, untuk berpikir, dan untuk memilih ulang. Dan kalau kamu merasa lebih tenang hari ini, lebih tahu arah, atau lebih sadar terhadap waktu, maka 3 hari ini sudah bekerja. Kehidupan tidak akan langsung berubah total. Tapi cara kamu menghadapinya akan berubah. Dan itu akan terasa dalam hal-hal kecil. Cara kamu berbicara, cara kamu memutuskan, cara kamu bersyukur. Kamu akan mulai membedakan mana yang penting dan mana yang hanya terlihat penting. Kamu akan mulai berhenti berusaha memenangkan semua perdebatan, karena kamu tahu bahwa tidak semua pertarungan layak untuk diikuti. Kamu akan mulai menghargai jeda, bukan hanya percepatan. Dan yang terpenting, kamu akan tahu bahwa kamu bisa kembali ke percakapan ini kapan saja. Saat hidup terasa berat. Saat pikiran mulai kabur. Saat suara dunia terlalu keras. Kamu bisa duduk kembali, menutup mata, dan mendengarkan diri sendiri. Karena kamu sudah pernah melakukannya. 3 hari berbicara dengan diri sendiri mungkin terdengar sederhana. Tapi kalau kamu menjalaninya dengan jujur, ia bisa menjadi awal dari satu hidup yang lebih utuh. Hidup yang tidak selalu mudah, tapi hidup yang kamu pahami. Dan hidup yang kamu pilih, bukan yang kamu jalani karena tekanan. Maka, hari ketiga bukanlah akhir. Ia adalah permulaan baru. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Di sanalah semua hal bermula, dan di sanalah arah kita dibentuk. Karena pada akhirnya, orang yang tahu kemana ia melangkah tidak perlu lari. Ia cukup berjalan dengan tenang. Dan kalau kamu sudah sampai sini, kamu tahu bahwa langkah itu tidak lagi kosong. Ia sudah diisi makna.